Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal nomor 11 OSN Matematika SD tingkat provinsi tahun 2024. Let ABC is a 3-digit number. Both AB and BC are 2-digit numbers. If ABC equal to 2 times of AB plus BC, then ABC is. Untuk menjawab soal ini, kita dapat mengubah 2 kali AB plus BC. AB plus BC ini adalah bilangan 2 digit. Maka kita ganti AB dengan 10A tambah B dan BC dengan 10B tambah C. Sehingga menjadi 2 kali 10A tambah B tambah 10B tambah C sama dengan 2 kali 10A tambah 11B tambah C, 20A tambah 22B tambah 2C. Karena 2 kali AB tambah BC ini sama dengan ABC, di mana ABC itu adalah 100A tambah 10B tambah C, maka kita mempunyai persamaan 100A tambah 10B tambah C sama dengan 20A tambah 22B tambah 2C. Sehingga kita dapatkan 80A sama dengan 12B tambah C. Untuk A sama dengan 1, kita dapatkan 12B tambah C sama dengan 80. Dari sini kita dapatkan B-nya 6, C 8. Kemudian jika A sama dengan 2, maka 12B tambah C sama dengan 160. 12B ini paling tinggi 12 kali 9, 108. Maka tidak ada nilai C yang merupakan digit yang memenuhi. Demikian juga untuk A sama dengan 3 dan seterusnya, semakin besar, maka tidak akan ada nilai B dan C yang memenuhi. Sehingga di sini nilai ABC atau bilangan ABC adalah 168. Kemudian soal nomor 12. Pak Raden berniat membagikan uang senilai 7.995 juta rupiah kepada seorang istri, 5 orang putra, dan 4 orang putri. Jika setiap anak laki-laki menerima 3 kali dari bagian setiap anak perempuan, dan setiap anak perempuan menerima 2 kali dari bagian istri Pak Raden, maka uang yang diterima oleh istri Pak Raden adalah titik-titik rupiah. Kita misalkan bagian dari istri Pak Raden itu sama dengan N, sehingga jumlah yang diterima istri Pak Raden itu N. Kemudian setiap anak perempuan mendapat 2N, maka jumlah yang diterima dari 4 anak perempuan itu 8N. Dan setiap anak laki-laki menerima 3 kali 2N sama dengan 6N, maka kelima anak laki-laki itu jumlahnya 5 kali 6N sama dengan 30N. Sehingga jumlah semuanya 7.995 juta, itu berarti N tambah 8N tambah 30N sama dengan 7.995 juta. 39N sama dengan 7.995 juta, maka N sama dengan 205 juta. Ini berarti banyak uang yang diterima oleh istri Pak Raden adalah 205 juta. Kemudian soal nomor 13, Pak Andi memiliki 3 kantin sekolah. Tabel berikut adalah hasil keuntungan Pak Adi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika pada hari Sabtu masing-masing kantin mendapat keuntungan 25% dari keuntungan 5 hari sebelumnya,
maka persentase keuntungan hari Sabtu dari total keuntungan selama 6 hari adalah titik-titik persen. Yang pertama kita harus menjumlahkan dulu keuntungan di setiap kantin dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk kantin A itu jumlahnya 1.000. Maksudnya ini adalah 1 juta. Kita ambil bagian depannya saja. Kemudian untuk kantin C itu 1.200 dan kantin B itu 1.500. Kemudian keuntungan pada hari Sabtu adalah 25% dari keuntungan pada hasil jumlah ini. Sehingga di hari Sabtu itu adalah 25% dari 1.000 sama dengan 250. Kemudian kantin C 300 dan kantin B 375. Maka total keuntungannya untuk hari Sabtu adalah 925. Sedangkan total untuk 6 hari untuk kantin A itu 1.250, kantin C 1.500, kantin B 1.875. Total keseluruhan 4.625. Maka persentasenya adalah 925 dibagi 4.625 kali 100% sama dengan 20%. Soal nomor 14, Andim Rahman mengikuti lomba balap sepeda yang menempuh 5 etape. Setiap etape diperoleh data hasil lombanya sebagai berikut. Jarak etape ketiga adalah titik-titik kilometer. Yang harus kita lakukan adalah menentukan waktu tempuh untuk setiap etape. Untuk etape pertama, waktu tempuh adalah 100 bagi 40 sama dengan 2,5 jam atau sama dengan 150 menit. Kemudian etape kedua 145 per 30 sama dengan 290 menit. Etape ketiga itu A per 25 atau dikali dengan 60, 12A per 5 menit. Kemudian etape keempat 150 per 30 sama dengan 300 menit. Etape kelima 130 per 40, 13 per 4 jam sama dengan 195 menit. Sehingga jumlah semuanya ini harus sama dengan 1.259. Maka 935 tambah 12A per 5 itu sama dengan 1.259. 12A per 5 sama dengan 324. 12A sama dengan 1.620. Maka A-nya adalah 135. Maka jarak etape ketiga adalah 135 km. Kemudian ini soal nomor 15. Persentase siswa yang memperoleh nilai 65, 70, 75, 80, 85, dan 90 dalam latihan tes OSN ditampilkan pada tabel berikut. Jika banyak peserta tes 80, selisih terkecil banyak siswa dengan nilai berdekatan adalah, ya kita harus menentukan banyak siswa dari yang mendapat nilai 65, 70, 75, dan seterusnya.
Yang mendapat 65 itu 10%. 10% dari 80 itu adalah 8. 20% 16. 27,5 itu 22. 25% 20, 12,5 10, dan 5% itu 5. Jumlahnya ini 80. Kemudian kita cari selisih antara 8 dan 16 itu 8. Antara 16 dan 22 adalah 4. Antara 22 dan 20 adalah 2. 20 dan 10 adalah 10. 10 dan 5 adalah 5. Sehingga selisih terkecilnya dari sini dapat kita lihat adalah 2. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar di atas. Jika diketahui luas segitiga ABC adalah 578 satuan luas, maka panjang AD adalah titik-titik satuan panjang. Kalau kita perhatikan gambar yang diberikan, ABC itu adalah segitiga siku-siku sama kaki, karena sudut kakinya 45 derajat. Dengan demikian, maka AB sama dengan BC, sehingga luasnya setengah AB kuadrat. Maka kita dapat menulis setengah AB kuadrat sama dengan 578, AB kuadrat 1156, 2 kali 578, sehingga AB-nya adalah 34. Kemudian segitiga ABD juga adalah segitiga istimewa, yaitu segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dalam segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat segitiga ABD ini, panjang AD itu 2 kali panjang AB. Sehingga panjang AD 2 kali 34 sama dengan 68. Kemudian soal nomor 8. Diketahui ABCD persegi panjang dengan luas 36. Jika BC sama dengan DQ, DP sama dengan CQ, dan luas ABCD berbanding luas ABQP sama dengan 3 berbanding 2, maka luas daerah ABQP adalah titik-titik sentimeter persegi. Di sini kita tidak akan menggunakan semua informasi yang diberikan dalam soal. Kita hanya akan menggunakan luas ABCD berbanding luas ABQP sama dengan 3/2. Sementara luas ABCD itu adalah 36, maka 36 berbanding luas ABQP sama dengan 3 berbanding 2. Maka 3 kali luas ABQP sama dengan 2 kali 36. 3 kali luas ABQP sama dengan 72. Hingga luas ABQP 72/3 sama dengan 24. Kemudian soal nomor 9. Segitiga ABC siku-siku di B, perbandingan sisi AB dan BC adalah 3 berbanding 4. BQ tegak lurus AC, perbandingan luas segitiga BCQ dan ABQ adalah titik-titik. Kita umpamakan saja bahwa AB itu adalah 3, karena perbandingan AB berbanding BC adalah 3 berbanding 4. Maka kita ambil saja AB-nya 3, kemudian BC-nya 4. Kemudian kita buat permisalan, ya, dari AB3, BC4, kita dapatkan AC-nya adalah 5, karena ini segitiga siku-siku. Kemudian kita misalkan AK-nya M dan CQ N. Maka dengan rumus kitab Pythagoras, pada segitiga ABQ kita dapatkan BQ kuadrat itu sama dengan AB kuadrat kurang AK kuadrat. Sehingga BQ kuadrat 3 kuadrat kurang M kuadrat sama dengan 9 kurang M kuadrat. Kemudian BQ kuadrat juga pada segitiga BCQ sama dengan BC kuadrat kurang CQ kuadrat. 4 kuadrat kurang N kuadrat.
Karena M pen plus N sama dengan 5, maka N di sini kita ganti dengan 5 kurang M. Kita dapatkan 16 kurang 5 kurang M kuadrat. Ya, karena ini ada BQ kuadrat 9 kurang M kuadrat, kemudian di bawah BQ kuadrat 16 kurang 5 kurang M kuadrat, maka kita buat persamaan 9 kurang M kuadrat sama dengan 16 kurang 5 kurang M kuadrat. Kita uraikan 9M kuadrat sama dengan 16 kurang 25 tambah 10M kurang M kuadrat. Kita coret M kuadratnya sehingga kita dapatkan 10M sama dengan 18. Maka di sini kita dapatkan M-nya 1,8. Kemudian N 5 kurang 1,8 sama dengan 3,2. Perbandingan luas BCQ dan ABQ sama dengan perbandingan N berbanding M, perbandingan alasnya. 3,2 berbanding 1,8 sama dengan 16 berbanding 9. Kemudian soal nomor 10, perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Apabila jaring-jaring kubus di atas dibentuk menjadi kubus dan bilangan pada sisi yang saling berhadapan dijumlahkan, maka banyak pasangan bilangan yang sama adalah titik-titik. Kita bisa melihat seperti ini. Yang berhadapan itu yang pertama adalah 9 dengan 9. Kemudian jumlahnya 18 tadi ya. Kemudian 9 dengan 8 jumlahnya 17. Kemudian 8 dengan 9 jumlahnya 17. Jadi yang sama nilainya itu ada 2 pasang. Sehingga banyak pasangan yang jumlahnya sama itu 2 pasang. Demikian pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10. Silakan disimak pembahasan soal selanjutnya dari soal OSN Matematika SD tingkat provinsi tahun 2024. Untuk kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.